Abdul Asal. Kusman ini dilihat oleh para sahabat secara kasat mata. Dia orang yang selalu beramal dengan amalannya para ahli surga. Dia sebagai seorang yang dermawan, seorang ahli ibadah. Dia kalau berjuang berperang melawan orang-orang kafir, dia begitu gagah berani, sehingga para sahabat-sahabat itu pun menjuluki dia sebagai calon penghuni surga. Dan ini semakin ramai, semakin santer, karena selama ini sahabat-sahabat yang lain itu melihat Kusman itu ya tidak ada cacat, tidak ada keburukan-keburukan yang dilakukannya. Ini penglihatan sahabat. Dan Rasulullah pun mendengar akhirnya bahwa Kusman itu adalah calon penghuni neraka, ya. Yang akhirnya Rasulullah mengatakan, la wa huwa Kusmanu finnar. Tidak, Kusman itu ada dalam neraka. Loh, kok bisa kata sahabat? Sementara sahabat-sahabat ini melihat tidak ada cacat, tidak ada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Kusman. Sehingga salah seorang sahabat penasaran, kenapa Rasulullah kemudian mengatakan bahwa Kusman itu di dalam neraka? Akhirnya dia ikutin tuh kemana Kusman pergi. Dia selalu ikuti. Suatu saat ketika terjadi peperangan melawan kaum musyrikin dan kaum kafir, Kusman pun ikut berperang. Dan pada saat dengan gagah beraninya peperangan itu berjalan, dia tebas satu persatu musuh-musuh agama Allah itu. Dan naas baginya. Akhirnya ia pun terluka. Ya, tertancap anak panah, tertusuk tombak, tersabat pedang. Hingga ia akhirnya pingsan dengan luka-lukanya. Sampai selesailah peperangan, kemudian para sahabat-sahabat mengumpulkan siapa di antara mereka yang syahid, siapa yang luka-luka untuk dibawa dan diobati. Peperangan pun usai. Akhirnya berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, lukanya Kusman ini nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Akhirnya mulai dirinya putus asa. Ya, mulai dirinya putus asa. Dia ambil itu pedangnya yang dipakai buat berjihad. Dia pergi ke tanah lapang. Kemudian gagang pedangnya diletakkan di atas tanah. Sementara lancip ujung pedangnya itu diletakkan di dadanya. Hingga akhirnya karena keputusasaan, lukanya nggak sembuh-sembuh, dia melakukan bunuh diri. Kemudian ditekan kencang-kencang tubuhnya hingga ujung pedangnya itu pun tembus ke punggungnya. Dan saat itu Kusman mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, dalam keadaan su'ul khotimah, mati membunuh dirinya sendiri karena dia putus asa. Kan